Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran oleh Allah dalam proses belajar mengajar. Kelasnya sudah dibersihkan tadi? Sudah. Nah, kalau sudah dibersihkan, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu bersama-sama, dipimpin ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Ya. Ahmad Zaki Al-Faruq, Alif Alfiansa, Alif Al-Fahmi, Amalia, Andriansa, Andrian. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat tercela pada diri sendiri, putus asa. Namun sebelum itu, saya ingin mereview tentang pelajaran kemarin yang kita bahas pertemuan minggu kemarin, yaitu alat tercela pada diri sendiri, anania. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Apa itu anania? Egois, ya. Paham? Berarti sudah ngerti pelajaran kemarin ya? Ya. Untuk pelajaran kali ini, yaitu akhlak tercela pada diri sendiri, putus asa. Silakan disimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu melalui video yang akan kita yang di depan ya. Ya. Silakan disimak dengan baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam proses kegiatan belajar mengajar di pagi ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang akhlak tercela pada diri sendiri, putus asa. Yang mana pada pertemuan sebelumnya Bapak telah membahas tentang anania. Anak-anakku sekalian, apa itu putus asa? Nah, Bapak akan menjelaskan selanjutnya. Anak-anakku sekalian, putus asa adalah sikap atau perilaku yang harus dihindari karena putus asa merupakan sikap yang tidak memiliki harapan, gagal, dan tidak ada motivasi untuk mencapai harapan atau cita-cita yang diinginkan. Dengan kata lain, putus asa adalah putus harapan dan tidak mau berusaha kembali untuk melanjutkan harapan yang ingin dicapai. Jadi, sekali lagi, putus asa adalah putus harapan atau tidak mau melanjutkan harapannya. Islam mendidik umatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Jadi dari materi yang kita simak sudah sedikit paham anak-anakku sekalian? Jadi sikap putus asa itu adalah
sikap atau perilaku yang harus dihindari, karena putus asa merupakan sikap yang tidak memiliki harapan. Jadi orang putus asa itu tidak memiliki harapan, atau dia merasa frustasi. Kalau bahasanya orang sekarang itu putus asa namanya. Ya. Putus harapan dari cita-cita. Biasanya orang itu kan punya cita-cita, ya kan? Ingin jadi apa, ingin jadi dokter dan sebagainya. Nah, akibat dari kendala sesuatu, misalnya kendala keuangan atau mungkin kendala sekolahnya karena kurang nilainya kurang memenuhi untuk masuk ke bidang kedokteran, akhirnya dia pas menyerah. Atau mungkin ingin jadi tentara, atau jadi polisi dan sebagainya, karena merasa dia loyo, akhirnya dia menyerah. Ini untuk materi selanjutnya silakan disimak terkait dengan kiat-kiat bagaimana anak-anakku sekalian supaya paham atau mengerti bagaimana cara agar kita lepas dari sifat putus asa. Silakan disimak video ini. Sedih, tidak kesepian. Ketika aku gagal dan aku sesak, mataku berkaca-kaca, meneteskan air mata. Rasanya aku tidak kuat lagi menerima semua ini. Aku ingin mengakhiri semua yang telah aku mulai dengan terjun bebas dari ketinggian. Semua yang aku usahakan aku gagal. Tidak ada harapan lagi. Sahabatku, hidup itu tidak selamanya sesuai keinginan. Walau kita udah buat rencana yang jelas dan detail, tetap ada kemungkinan tidak sesuai rencana. Rasanya kamu udah berusaha sekuat tenaga, memberikan apapun yang kamu bisa, tapi hasilnya jauh dari harapan. Tapi kamu perlu tahu, yang namanya usaha pasti ada masa sulitnya. Sebelum kamu benar-benar menyerah dan berhenti, kamu harus tahu dengan hal ini. Yang pertama adalah biarkan dirimu sedih dan kecewa. Keluarkan semua rasa itu. Jangan tahan hingga kesedihan itu hilang bersama surutnya air mata. Setelah kamu tenang, emosi kamu stabil, mulailah dengan melupakan sejenak semua masalah. Dimulai dengan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, lalu mencari hiburan yang bisa membuatmu tertawa. Perubahan diri dapat dimulai dengan melakukan hal-hal yang kecil dan mudah, seperti kita. Baik anak-anakku sekalian, dari materi yang diajarkan kalian, dari materi putus asa dari awal itu yang telah dipaparkan oleh Bapak Guru, dan juga dari contoh yang telah disampaikan melalui video barusan, saya ingin kalian menyebutkan salah satu atau beberapa contoh tentang putus asa ketika di sekolah. Agil. Ke kantin saat jam pelajaran. Ya, ke kantin saat jam pelajaran. Itu salah satu. Yang lain? Ini. Menyerah saat ujian. Lagi. Yang lain? Contoh yang lain. Jam. Tidak melewati guru saat jam pelajaran. Tidak pernah? Tidak melewati guru saat jam pelajaran. Ya, tidak pernah meninggalkan guru saat jam. Itu contoh dari putus asa ketika di sekolah. Itu Bapak ingin memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok ini membuat peta konsep. Membuat peta konsep. Ya. Silakan nanti di peta konsep itu dari materi yang sudah diajarkan itu didiskusikan di kelompok tersebut. Setelah didiskusikan,
Sudah buat kelompok semua? Sudah. Nah, seperti saya ulangi lagi, tugas kelompok kali ini adalah membuat peta konsep, yang mana tadi sudah materinya sudah saya ajarkan di depan, sudah saya sampaikan. Silakan di tiap masing-masing kelompok ini untuk mendiskusikan dari putus asa yang materi yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Paketnya dibuka terlalu. Makasih kalau orang yang banyak tulis, Pak. Kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Dua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Tiga, bapak murung dan tidak memiliki garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa, dapat negatif putus asa. A, merugikan diri sendiri karena membangun dunia dan energi. B, susah untuk mencapai tujuan karena tidak begitu berkhawatir gagal lagi. C, terkena sifat kafir terhadap asa. Hari ini kita telah lalui bersama tentang alat tercela pada diri sendiri putus asa. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang putus asa. Selalu dihindari dengan berpikir atau berperilaku dari putus asa. Dan saya minta nanti anak-anakku sekalian ketika di rumah silakan membuat tugas masing-masing, yang mana nanti ambil dari referensi pengetahuan baik dari TV, baik dari koran atau dari media atau melihat lingkungan sekitar. Silakan nanti dicatat di rumahnya contoh orang yang berbuat atau berperilaku putus asa. Nanti ditulis di buku, buat PR. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Paham saya ya? Sudah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin baca doa. Bismillah.